Apa jadinya jika dua negara serumpun berada di persimpangan sejarah ekonomi yang berbeda? Satu dibayangi tumpukan utang yang terus membesar, satu lagi mulai memamerkan tanda-tanda kebangkitan. Angkanya nyata. Datanya terbuka. Dan dampaknya bisa mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Mari kita bedah semuanya tanpa sensor, tanpa basa-basi. Malaysia resmi bangkrut. Isu ini langsung meledak setelah rasio utang negeri jiran disebut menembus lebih dari 70% terhadap PDB. Sebuah angka yang membuat banyak pihak mulai mempertanyakan masa depan fiskal mereka. Pada saat yang sama, Indonesia justru mampu menjaga rasio utangnya di tingkat yang lebih aman dan mulai menunjukkan tanda pemulihan melalui langkah tegas pemberantasan korupsi. Jika tren ini terus berlanjut, dampaknya bukan lagi sekadar soal statistik ekonomi, tetapi berpotensi mengubah peta kekuatan ekonomi di Asia Tenggara. Pertanyaannya kini, siapa sebenarnya yang lebih siap menghadapi badai besar di depan? Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi. Isu kebangkrutan Malaysia mencuat setelah laporan menyebut rasio utang pemerintahnya mendekati 70% terhadap PDB. Angka ini memicu kekhawatiran publik karena dianggap telah melewati batas aman psikologis pasar. Lonjakan kewajiban fiskal dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan tajam, terutama di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat serta perlambatan ekonomi global. Tidak hanya utang pemerintah, beban utang rumah tangga di Malaysia juga dilaporkan naik secara signifikan. Pinjaman perumahan mendominasi sementara harga properti terus melaju lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan masyarakat. Ketimpangan ini kemudian memunculkan pertanyaan besar, seberapa kuat daya tahan ekonomi domestik jika tekanan eksternal kembali datang? Kan saya, Syaf Syukri, ada perincian data berkenaan dengan hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini. Syaf, benarkah fakta itu? Benar, Zul. Dan sekarang dapat anda saksikan, ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat perakisan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja. Manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi keuangan bukan bank. Situasi tersebut terlihat kontras dengan posisi Indonesia yang menjaga rasio utang tetap berada pada tingkat yang lebih terkendali. Meski nominal utang Indonesia tergolong besar, skalanya dinilai sebanding dengan ukuran ekonomi dan jumlah populasi. Stabilitas fiskal yang relatif terjaga memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel dalam menghadapi gejolak global. Ketika Malaysia dibayangi isu defisit berkepanjangan, Indonesia justru menonjolkan penguatan fundamental ekonomi, termasuk penindakan korupsi dan optimalisasi penerimaan negara. Narasi perbandingan ini pun berkembang luas di ruang publik, seolah membalik persepsi lama mengenai negara mana yang sebenarnya lebih kokoh secara ekonomi di kawasan. Penampakan gunung uang koruptor 13 triliun. Bukti jihad besar Prabowo Subianto perangi korupsi. Tumpukan uang setinggi lebih dari 2 meter. Pecahan 100 ribuan merah menyala berdiri bak gunung. Triliunan rupiah hasil korupsi uang rakyat yang selama ini dicuri kini kembali ke pangkuan negara di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Di depan itu, Prabowo tahu bahwa ini baru permulaan.
Satu demi satu kasus besar dibongkar, satu persatu nama besar ditangkap, karena di bawah kepemimpinannya hukum tak lagi tunduk. Tak ada lagi yang kebal hukum. Triliunan ini hanyalah sebagian kecil dari jihad besar memberantas mafia dan korupsi yang telah menyiksa rakyat dan negeri ini. Kini uang itu dikembalikan untuk rakyat, untuk sekolah, untuk kesehatan, untuk pembangunan. Lagi-lagi Prabowo membuktikan bahwa pidatonya tentang korupsi bukan sekadar omon-omon, melainkan janji yang ditepati. Ia berani melawan mereka yang berkuasa, mereka yang kaya, mereka yang dulu tak tersentuh, dan gunung-gunung uang hasil korupsi akan terus terbongkar satu persatu hingga negeri ini benar-benar bersih. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Lalu, apakah benar Malaysia berada di ambang krisis besar? Ataukah ini sekadar alarm keras agar segera melakukan pembenahan? Pada bagian berikutnya, kita membedah angka-angka kunci serta fakta rasio utang kedua negara untuk melihat siapa yang sebenarnya lebih rentan dan siapa yang lebih siap bertahan. Narasi krisis semakin memanas ketika data menunjukkan rasio utang Malaysia sempat menyentuh kisaran 70% terhadap PDB. Angka tersebut dianggap tinggi bagi ekonomi dengan basis domestik yang tidak sebesar negara maju. Kekhawatiran investor pun mulai muncul, terlebih ketika defisit fiskal disebut berlangsung selama bertahun-tahun tanpa jeda. Namun di sisi lain, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa sebagian besar utang tersebut merupakan pinjaman dalam negeri. Klaim ini sedikit meredam kepanikan karena risiko nilai tukar dinilai lebih terkendali. Meski demikian, tekanan tetap ada. Beban pembayaran bunga serta ruang fiskal yang semakin sempit tetap menjadi tantangan nyata. Perbandingan dengan Indonesia pun tak terhindarkan. Berdasarkan rilis Bank Indonesia, rasio utang Indonesia berada di kisaran lebih rendah, sekitar 40% terhadap PDB. Level ini dinilai masih berada dalam batas aman menurut banyak standar internasional dan memberikan bantalan yang lebih kuat ketika terjadi gejolak global. Malaysia memiliki utang luar negeri yang sebagian besar berasal dari Jepang, China, Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura. Pertama, Jepang. Malaysia memiliki utang signifikan kepada Jepang melalui program pinjaman pembangunan dan obligasi pemerintah, diperkirakan mencapai 11,8 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2024. Kedua, China. Pinjaman dari China banyak digunakan untuk proyek infrastruktur besar seperti rel kereta api dan pelabuhan, sekitar 6,9 miliar dolar Amerika Serikat, sebagian terkait inisiatif sabuk dan jalan. Ketiga, Amerika Serikat. Sebagian besar berupa obligasi internasional untuk pasar global, diperkirakan mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat dalam berbagai instrumen jangka panjang. Keempat, Jerman. Pinjaman difokuskan pada proyek energi hijau dan infrastruktur berkelanjutan, sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kelima, Singapura. Sebagai tetangga dekat, Singapura berperan dalam pembelian obligasi dan pinjaman bilateral dengan nilai sekitar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Secara keseluruhan, utang luar negeri Malaysia berjumlah ratusan miliar ringgit hingga pertengahan 2024 dengan mayoritas dalam denominasi ringgit untuk meminimalkan risiko falas. Data ini mencerminkan hubungan strategis Malaysia dengan negara-negara pemberi pinjaman utama dalam mendukung pembangunan nasional. Dari seluruh dinamika ini, terlihat jelas bahwa tantangan fiskal Malaysia memang nyata dan tidak bisa dianggap sepele. Sementara itu, Indonesia menunjukkan tren penguatan fundamental, mulai dari rasio utang yang lebih terkendali hingga langkah tegas pengembalian aset negara. Perbandingan ini memberi gambaran bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum kebangkitan ekonomi yang lebih solid dan percaya diri di tingkat regional. Kedepan, persaingan bukan lagi soal siapa yang paling vokal, melainkan siapa yang paling siap secara fundamental. Indonesia hari ini terlihat lebih siap menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang. Ini bukan sekadar soal angka dan grafik. Ini tentang masa depan generasi, tentang siapa yang mampu bertahan saat badai benar-benar datang.
Malaysia dan Indonesia kini berdiri di dua jalur yang berbeda dan sejarah akan mencatat siapa yang paling siap. Kalau menurut kamu pembahasan ini membuka perspektif baru, jangan berhenti di sini. Klik like, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisis tajam berikutnya. Karena di tengah gejolak dunia, informasi yang jernih adalah senjata paling kuat.